Bunyi kan? Onek no. Oke, masalah motor ini jelas tadi di tangan saya basah. Adanya bahan bakar yang mantul balik ke bagian depan area karbu. Ini jika karet filternya dipasang, ini motor malah nggak lari. Dari suaranya lebih dominan berada di leher tengah, berarti tidak ngelos. Berarti tekanan buangnya agak trouble di sini. Untuk CDI tolong dicek dulu. CDI-nya dicek ya Pak apa. Nah, dari keluhan yang ada, kopling kadang nggak nyangkut, itu masalahnya di kopling ya. Terus tenaga loyo, nah ini tenaga loyonya ada di area sini bos. Dari bahan bakar yang nyembur balik ke karbu atau muntah ke depan. Ini posisi stasioner ya. Pada waktu stasioner aja ini diadangi seperti ini, di sini sudah basah. Gimana kalau gas tinggi? Nah, kalau gas tinggi pasti muntahnya banyak banget. Makanya jika box filternya dipasang ini malah justru akan potensi malah melebek. Untuk CDI-nya original. CDI-nya original bagus. Oke, lah kemudian rem belakang dan lampu bezel. Oke, itu bagian eksternal ya. Ganti cover kipas magnet ini diganti berarti. Apa? Oh koilnya, oh iya koilnya jelek itu, koil Honda Green malahan. Bukan, Green. Nah teman-teman perhatikan di sini dari buring keluar asap. Nah dari buring keluar asap, ada yang nggak beres di sini. Berarti asap itu masuk ke karter pada motor Fisher yang ini ya. Pada Fisher yang ini asapnya masuk ke karter. Berarti ring sehernya bocor. Terus bahan bakar yang nyembur ke karburator itu bisa jadi karena kompresi depan bocor ke kompresi karter. Airnya membran nggak mampu nahan. Makanya tenaganya loyo ngampos alias sekernya lubuk. Terus suara sekernya juga ngedek, cuma nggak kedengeran karena knalpotnya pakai yang tipe cetar. Nah kita akan lihat buringannya. Terus banyak bahan bakar basah jatuh dari area karter. Ini motor borosir patut. Oke, sip. Sekernya hancur parah pasti. Udah sini, minta lapnya juga. Buringnya abal-abal, anjay. Oke ya, langsung kita spill untuk bloknya. Aduh. Oh ya patut. Nah ini kita lihat ini. Nah rusak parah ya teman-teman ya. Kondisinya mengerikan ini. Ya pantas saja ini bahan bakarnya nyembur karena kompresi atasnya bocor ke kompresi bawah. Nah ini buringnya nih. Buringnya bala-bala ya teman-teman. Nah nih buring bala-bala. Waduh, horor. Buringnya kalau ada uangnya pakai yang ori mas. Tapi dapat motor satu loh. Harga buringnya yang original dapat motor satu. Motor ngaritan. Untuk ini sih ya standar ya. Maksudnya lubang-lubang apa itu enggak aneh-aneh. Ini enggak porting-porting ini. Lubang knalpot dan sebagainya lah standar. Cuma kualitasnya iki ganjatannya pol iki. Tarik ngecret, ganjat mulu. Mas pun ada stok rantai ketang. Aku orang duwe. Kalau jarum serep nomor 2 kok berbet motor saya.
Motornya apa? Fisher. Motor Fisher di Jarum 2 Brebet ya, keborosan berarti. Kenapa lubang Fisher saya lo dipakai jalan sangkut-sangkut padahal labrang baru. Sebelah situ enggak bisa ya? Macet. Coba tak turun tangan saya. Ini. Oke, ini saya kasih tahu dulu ya. Mas ini luka di sini, Mas. Jadi nah ini. Nah, ini tuh udah aus ini. Ausnya aus Cilegon. Di sini ada branding? Nggak ada. Ini stangnya bunyi nih. Nah, terus mereknya. Kasih senter ada sini? Nggak kelihatan. Di Coko ada senter itu. Nah. Kelihatan ya. Ini ada tulisan Jepang apa tulisan Cina ini? Apa tuh mereknya? Ini dananya berapa nih yang punya motor? Soalnya ini bagian depannya itu aus. Ini bagian depannya itu aus. Nah, ini. Nah, di sini ini bekas laharnya ini jelegong ini. Ini bukan guratan semata ya. Ini bukan guratan tok, tapi ini jelegong. Nah, maksud saya ini maksud saya. Nah, ini nanti oblak pennya. Nah, ini tuh jelegong ini, guys. Nah, tuh gaduk, 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 gaduk di sini. Jadi bukan hanya bayangan aja, ini jelegong. Di bagian tengahnya ini aus. Nah, ini tinggi kan, ini posisinya seperti ini. Saya kasih lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Jadi si laharnya longgar sekali di sini. Jadi walaupun belakangnya nggak rusak, tapi depannya kayak gini, nanti sekernya tidak stabil. Dia akan mogal-magel nantinya. Nah, ini. Kasih pen misalnya. Jadi saran ini ganti stang. Nanti kalau sekernya udah beli yang ori, buringnya yang ori, pegangan sekernya kayak gini, ini nanti cepet rusak. Tolong stangnya dipegangin. Stangnya ya. Tanganmu jangan menutupi kamera, ini penontonnya tidak tahu nanti. Nah, saya mau goyang ini. Nah, ini goyang, Bos. Tanda saya zoom lagi. Nah, jadi nanti si piston itu gerak gini ya. Jadi pistonnya nanti kayak gini. Nah, ini saya gambarin gede ya, gede, gerakannya gede. Tapi nggak segitu. Nanti dia odek dek 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 dek. Dan ini hukumnya haram ya. Kalau motor itu haram kayak gini. Kalau kayak gini wajib. Seperti ini wajib. Kalau kayak gini tidak boleh. Kenapa? Karena gini. Nanti akan terjadi rusak di sini. Rusak sisi. Nah, kalau gerakan atas bawah dia akan gini. Memang harus karena ini poros engkol bulat. Nah, kayak gini. Tapi kalau goyangnya kanan dan kiri ini bahaya kalau di sini nyangkut. Karena di sini banyak lubang tuh. Jadi tidak boleh seperti ini. Kalau kayak gini ya. Jadi saran ini diganti, setangnya diganti. Ini suaranya nggak begitu, tapi ini oblak. Nanti kalau seker baru, ya seker baru, barang baru, ini akan goyang. Nah, ini seker yang lama udah di lubang, karena bolak-balik gancet. Ini agak aneh ini. Begitu ya untuk motor ini. Udah saya kasih lihat buringnya KW, sekernya udah dibor, terus kopnya masih standar squeeze. Ada sedikit pemapasan di bagian kopnya ini bekasnya, tapi nggak ekstrim, nggak apa-apa. Jadi aman-aman aja. Terus apa lagi? Untuk koplingnya kadang nggak nyangkut. Maksudnya di kopling jalan terus.
Oh, kurang setelan. Ya udah berarti nggak ada masalah kan? Tapi dicek aja nanti. Oh ya, nanti koplingnya dicek aja. eh Trouble-nya apa? Kemarin nggak nyangkut itu cuma setelan koplingnya doang. Tapi bisa jadi nanti kadang-kadang nggak nyangkut lagi. Bisa jadi mangkokannya. Kalau rekomendasi engine internal itu sebaiknya pakai ori ya Mas Bro. Barang seker, ring itu bagusnya pakai original aja. Karena jangan misal murah gitu, jatuhnya mahal loh. Karena umurnya beda. Kalau nggak original ya yang lebih tinggi dari original itu pilihan. Kalau yang lebih rendah janganlah, buang-buang uang nanti. Oke, ini kampas koplingnya. Waduh, ini custom ini. Udah pakai punya motor apa sih ini? Oh, dicopot aja kampasnya. Saya pikir hostnya nyangkut tuh, tapi ini enggak. Karetnya aman ya. Oh, nggak apa-apa itu. Emang harus ada space goyangannya dikit. Pernya racing, pantas habot banget ya. Aduh, ini menyiksa diri ini. Ini boros ini tali koplingnya ini. Rekomendasi pakai per standar aja ya guys. Sebenarnya pakai per kayak gini tuh mesin yang kasihan. Laker, tali itu jadi cepat karena terlalu berat. Waduh, udah custom nih, pakai punya FR. Coba dimasukin gigi putar, ngegol nggak? Aduh, kayak gitu ngombaknya, anjay. Putarnya agak pelan aja, pelan, kecepatan itu. Pelan, lebih pelan lagi. Kameranya nggak mampu nangkep frame-nya, masih terlalu cepat ininya. Ngegolnya parah ya. Hah? Dalam. Ini imitasi juga sih. Nah, ini teman-teman kalau di bagian tag penahan daunnya ini ngombak seperti ini akan mempengaruhi kepada si kampas. Jadi kalau kampasnya ini nanti jadi gini. Onyok gitu. Tahu onyok-onyok? Onyok-onyok itu gimana ya? Ngonyol gitulah. Susah ngomongnya. Coba. Pelan. Oke, dikebut. Nah, ini frame kameranya agak susah nangkapnya ya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ada ketidakbalance. Nah, lihat tidak seimbang. Di sini. Nah, ini naik turun. Lagi. Di rumah kakak. Nih. Lagi, putar. Oke, tahan dulu. Makasih. Yuk. Udah cukup.
nonton lihat nggak ini gerakannya ini? Pak, matur nuwun, Pak. Nah, begini penjelasannya. Jadi, yang bagian tengah ini adalah untuk menahan ini, oke? Menahan ini. Nah, ini memiliki nilai kerapatan, ada toleransi di sini, paham ya? Sedangkan bagian yang luar, yang di sini, nah, yang daunnya ini yang di luar, ini akan di dalam. Ini kan nggak muter. Kita lihat di sini, nyangkut di sini. Nah, putar. Nah, lihat kampasnya ikut gerak nggak di sini. Nah, ini terjadi gesekan non kopling. Maksudnya begini, pada saat ini diam, ininya gerak. Jadi terjadi gesekan non kopling. Dalam arti kita tidak sedang menekan, ini terjadi gini. Nah, karena bagian tengahnya itu ngombak, bos. Jadi yang ini karena pakai FR juga, di sini hampir presisi. Ini kan dibubut, pasti bubutnya presisi. Jadi dia tidak ada ruang untuk gini. Sementara yang tengah gerak gini. Nah, pada saat tidak terjadi kopling, ini akan berputar bersama-sama, oke? Namun pada beban tertentu ini bisa jadi gini. Ini potensi selip. Nah, ini motor, misal itu ngelos di engkol ngelos, koplingnya dipendekin nggak ngelos, tapi koplingnya nggak nyangkut. Giliran dinyangkutin selip-selip mulu, padahal baru, kampasnya baru, pelatnya baru, dan lain-lain. Susah akhirnya nih, ribet nyetelnya. Karena gesekan ini, bos. Jadi kampas nggak bisa maksimal nyengkerem. Setiap muter dia gini, muter gini, ya toh. Jadi mau dipakai ini kampas apapun, bawaannya selip mulu. Kalau nggak gini, misalnya motor kamu itu lagi jalan, kalau pelan dia nggak apa-apa. Begitu digas, dia itu selip. Nanti gasnya dikurangi, nyangkut lagi. Gasnya ditambah, lagi. Jadi pada putaran tinggi ini selip, putaran tingginya selip, atau beban beratnya selip. Kasusnya ini, jadi si kampas sama si plat pada waktu tidak dikopling tapi terjadi gesek yang tidak diinginkan. Kayak gini sih, paham ya? Ya, jadi motornya selip, dikopling jalan terus. Nah, itu banyak kasus kayak gitu pada motor RX sama motor jenis ini, Peace Air. Masalahnya apa? Sederhana ini. Oh, siap. Masalahnya di sini. Ini tidak balance. Entah karena bubutnya, ini kan custom, ya kan? Bubutnya nggak center atau memang barangnya abal-abal, barangnya abal-abal. Nah, ini FR-nya pun kampasnya ini kampas FR itu bukan yang bagus. Ini kampas FR tapi bukan yang bagus. Ini yang paket murahan. Maaf, takutnya menyinggung kalau ngomong murahan ya. Intinya bukan yang bagus lah gitu. Jadi semua produk yang ada di motor ini itu barangnya jelek. Saya berani bilang jelek. Dari buring aja udah kelihatan. Tak housingnya ini yang no brand, nggak ada merek, CKD-an kayak gini. Ini center nggak? Kita kan perlu dikasih tahu. Terus di sini hose pair-nya ini dibubut semua. Nah, ini hose pair-nya. Ini kita kasih tahu dulu. Lah, rumah pair ini kan dibubut biar bisa pakai pair yang gede kayak gini. Ini terlalu berat, bos. Terlalu berat. Jika ini terlalu berat, ingat, pakai barang racing, maka sahabatnya harus racing. Kalau pairnya racing tapi tak alloy-nya ini abal-abal, nanti dia melengkung, bos. Kok bisa? Ya, ini kan gini, ini pair. Saya kasih gambar, saya deketin lagi ini. Oke, perhatikan. Hati-hati penggunaan pair keras. Ini pair sejatinya kan dia narik yang ini, bos. Nah, ya kan? Cuma dibantalin pakai ini. Nah, di sini. Lah kan nariknya as ini. Nah, ini di sini. Yang ditarik apa? Yang ditarik ini, setik yang ini nih. Ini ditarik sekuat-kuatnya. Lah, ini sudah dibubut, sudah ditipiskan. Tentu mengurangi kekuatan konstruksinya. Jadi kan ini harusnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Lah, ini ditarik pakai per super keras. Ini lama-lama mingkup. Ingat ya. Ini ditarik. Nahannya di sini. Kalau bahannya ini tidak bagus, tidak solid, ini lama-lama mekungkung. Mekungkung itu begini, bos. Ini kan dasarnya seperti ini. Ini datar, katakanlah. Sebelah sini tarik, sebelah sini tarik, sebelah sini tarik, sebelah sini tarik. Sementara tengahnya ditahan. Menggok nggak lama-lama? Menggok, nanti mengkelung, bos.
Jadi akhirnya ini misalnya tadinya bulat, ini lama-lama jadi nggak bulat. Misal awalnya ini udah center, pakai per super keras. Ini bahannya bahan abal-abal. Ditarik tiap hari, setiap pindah gigi tarik. Sementara pernya itu per super berat. Ini terlalu berat. Yang akhirnya apa? Ini yang menggok. Kan tumbuhannya kan ini. Paham maksud saya? Maksud bahasa saya ngerti kan? Akhirnya apa? Ditarik 4 sisi, tengahnya ditahan. Bahan jelek, udah gitu dibubut lagi. Katakanlah waktu awal motor ini bubutannya center. Ya, bubutnya center. Ini muter bener. Setelah pemakaian lama-lama dia ngombak. Ngombaknya kenapa? Karena dimensi putarnya mengalami titik rubah alias melengkung. Nah, ini bisa jadi ngombak kayak gitu. Jadi saya tidak tahu apakah bubutnya yang salah atau memang ini efek pemakaian ya. Bubut yang tidak center atau pemakaian yang menggunakan media yang dipaksakan. Ingat, kalau mau racing maksimal ya, kalau mau racing maksimal. Kalau nggak mau mending nggak usah, standaran aja. Karena apa? Dampaknya buruk. Ya, racing no harian bos. Kalau mau pakai harian boleh, duit lu siapin banyak, kan gitu. Saya sudah bilang dari dulu, kalau lu nggak ada kepentingan ngapain racing? Standar koplingnya ini aja udah yahut banget gitu, iya kan? Nah, kalau kita paham, kita mengerti, kita kan jadi orang yang nggak gampang tergiur. Saya tanya, nih motor pakai kampas beginian tambah yahut apa enggak? Enggak. Nih motor pakai beginian koplingnya jadi enak enggak? Enggak. Ini motor pakai FR-FRan begini jadi oke nggak? Enggak. Buktinya kopling nggak nyangkut, tenaganya loyo. Ini kan fakta. Terlepas dari masalah opini. Misalnya, oh saya pakai FR enak, oh saya pakai ini enak banget, gigitannya banget, mantap dan lain sebagainya. Ya, kan beda. Komponennya dia pakai apa aja. Iya toh, dia orang, spare part pendukungnya apa aja. Terus kita sebagai netizen nih, yang lihat di media pakai FR enak, ikutin caranya. Udah rumah koplingnya KW, tak pilarnya KW, iya toh, pakai FR-nya KW, tap dampernya KW, pernya pakai super tegang, jumbo, mana tahan bos? Ya, mana tahan? Ini sama aja orang sakit jantung belinya obat ngaceng. Iya toh bos, sama. Jadi mau beli jamu ngaceng kuat 10 jam, ukur dulu jantung lu gimana, ginjalmu gimana, staminamu gimana, tekanan darah lu gimana, baru beli jamu ngaceng kuat 10 jam. Lah macam mana jantung lemah, ginjal bermasalah, otot kolesterol, iya toh, paru-paru ampek, beli obat ngaceng 10 jam, modar loh. Itu seperti itu. Jadi mau ikuti trending, nonton YouTube, oh pakai kopling FR, wah enak, pakai kopling smash, mantap. Yang mereka pakai bahannya apa? Yang mereka pakai kualitasnya gimana gitu. Jangan asal ikutan bos. Jadi sesuaiin. Sorry, gua nggak bermaksud untuk gimana-gimana. Pada intinya kita nonton sosial media, nonton YouTube, nonton Facebook ya, tentang berbagai spare part yang diterapkan di motor itu. Nggak bisa kita main tiru aja tanpa adanya daya dukung yang lain, performnya. Ya gitulah maksud saya. Ini saya ngomong bukan buat yang punya motor Visernya, tapi buat penonton-penonton saya yang mudah sekali tergiur pada informasi yang tidak maksimal, informasi yang tidak jelas. Dengar pakai portingan berapa? Saya pakai portingan 25,5. Oh, ikut 25,5, giliran diterapin ngempos, bensin boros. Kan gitu. Ini pakai portingan, oh bagian bilasnya saya sudut miringnya tak ubah menjadi sekian derajat, enak, ikut semua tanpa ada keilmuan yang lebih mendalam. Jadi asal ngikut aja, nggak gitu bos, nggak gitu. Ini pakai karburator Ninja misal, motornya lari, tiru pakai karburator Ninja, pakai PWK, PWL ini itulah. Daya dukungnya gimana? Kalau cuma main ganti karbu, main ganti kopling doang, sementara yang lain nggak ngedukung, ya sama aja bohong. Ibarat orang itu sepeda ontel pakai rantai Ninja H2, ya toh? Iya gitulah. Nah ini setang luka ya mas bro, setangnya bermasalah, seker dan buringnya bermasalah, KW lagi, rumah koplingnya udah jelas.
Ini bermasalah banget ngombak. Ini kalau mau sembuh, koplingnya aman-aman, ya distandarin lagi, dioriin lagi. Misalnya, aduh dananya nggak cukup nih beli ori. Ini udah kadung meleto-meleto gini, ya beli KW-KW lagi tapi standar aja, jangan dipaksain gitu. Lah ini dananya berapa tadi? 2,5. Oke, dengan uang 2.500.000 masalahnya sekomplek ini, dan kita bakal bikin dia itu maksi kembali. Ada setang, ada buring, ada seker, ada kopling, ada lampu. Banyak tuh kan requestnya tadi. Ada ban, ada cover magnet. Wah, cukup nggak ya guys? Kalian hitungin deh. Hose kopling satu set berapa? Terus buring satu set berapa? Terus cover kipas yang baru berapa? Harus ada pus. Nah tuh kan, jangan dengar angka 2,5. Servis ke tempatnya Sibun 2.500.000. Gila, pantesan Sibun tajir, pantesan Sibun cepet kaya, nekekin orang servis. Nah nih yang kadang-kadang dengar informasi itu nggak jelas nih. Sekarang gue tanya sama lu nih, ini motor kondisi kayak begini, oke? Ini motor kondisi kayak begini, orangnya nyediain 2,5. Lu kira duit 2.500.000 itu banyak gitu? Banyak banget ya kalau buat beli cilok. Kalau buat servis motor 2,5 kondisi kayak gini. Nah tuh kemarin tuh rame katanya, waduh aku servis tempatnya Mas Bun habisnya 1 juta. Servis tempatnya Mas Bun habisnya 1.500.000. Ya kondisi motornya kayak gimana dulu, iya kan? Nih datang masalahnya apa? Tenaga loyo. Ntar nih kalau orang yang nggak paham nih, aku tuh cuma mau servis motorku loyo 2,5 kurang. Anjir, tempatnya Sibun mahal banget, anjay. Iya kan? Coba sih baca tadi keluhannya apa? Tenaga loyo, kopling nggak nyangkut. Itu masalahnya orang itu cuma itu gitu. Cuman servis motor loyo sama kopling gak nyangkut 2,5 kagak cukup. Gila, bengkel Sibun gila, mehong luar biasa. Nah tuh, nah kalau udah dikasih tahu duitnya berapa kan kita enak. Oh 2,5, berarti speknya segitu. Oke, buringnya nggak cukup. Kamu tahu buring Fish Air original berapa? Original, jangan yang original Shopee ya. Buring Fish Air original set. Oke, lu lihat sendiri. Original lo ya, jangan orinya Shopee. Di orinya Shopee itu 500.000 harga buring Fish Air ori. Ya, coba deh dicek lagi. Terus stang seker originalnya Fish Air tuh berapa duit? Ya kan luka tuh stangnya. Tuh, hose kopling 1 set punyanya Fish Air original berapa duit? Ya kagak cukup. Nah kalau mau hitung-hitungan, tapi karena kita dikasih anggaran 2,5, kita sebagai pelayan, kita sebagai jasa, kita akan menyesuaikan mana yang lebih penting dengan dana yang disediain. Nah kalau misal mau dikenai semuanya pakai KW semua, cukup 2,5 cukup, semua ganti, ya cukup. Rumah kopling 1 set KW semua, sakampas-kampasnya, saper-pernya pakai KW semua, cukup. Setang sekernya pakai KW, cukup. Buringnya pakai KW lagi. Buring KW mau berapa tau? 500.000-an. Ini KW berapa? Paling 200.000-an. 1 set ya 300 lah, 300, 500, 5, 6, 7, 800.000. Iya toh. Setang sekernya berapa? 150.000-an. 800, 950. Lakernya pakai KW semua berapa? 25.000-an lakernya. 2 biji berapa? 50, 1 juta. Udah lakernya ganti, setangnya ganti, rumah kopling ganti, buringannya ganti, pakai baru. Cover block kiri, tutup kipas berapa ribuan lah itu. Beres toh. Tinggal kita kasih jasanya berapa? Bongkar pasang, naik turun mesin 300. Nah, uang 2 jutamu lebih nyisa malah, ya toh, bisa buat beli koil. Ini koilnya nggak cocok. Ini koil Honda Grand, you know. Ini koil Honda Grand nih, bukan koil Fish Air. Nggak cocok. Iya, nggak cocok. F6T401 itu ritmenya beda. Pengeluaran apinya nggak stabil kayak 2 tak, lebih cepet soalnya. Tuh, itu seperti itu. Jadi buat pemirsa semuanya, para pelanggan, jangan khawatir. Aduh, kalau ke tempatnya Mas Bun duitnya harus banyak. Enggak, cuma kan kita kasih tahu, kasih paham, buringnya tok berapa gitu. Nah, makanya saya selalu bilang, kalau mau servis di kita jangan tersinggung.
Kalau ditanya, abang punya duit berapa? Giliran ditanya, bang, bawa duit berapa? Anjing lu bun, dikira gua nggak punya duit apa? Mau servis aja lu tanya duit dulu. Nggak gitu bang. Giliran nggak ditanya, gini ntar banyak, lu merangah. Iya kan? Ya, seperti itu informasi yang saya bisa sampaikan ke semua pemirsa dan si pemilik motor. Mas, dengan dana yang jenengan berikan pun kita sangat kita layani, sangat kita akan tangani sebaik mungkin. Nanti kita diskusikan ya Mas di belakang. Untuk keputusan panjenengan itu private ya. Keputusan Anda adalah private. Saya hormati privasinya juga. Mau misalnya gimana. Jadi tidak dibicarakan di publik. Nanti kita rembuk-rembuk dulu untuk hasil yang Anda inginkan dengan dana yang Anda miliki. Itu seperti itu, agar tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kesalahpahaman antara saya, Anda, ekspektasi Anda dengan realitasnya bagaimana. Itu seperti untuk hal ini itu dan lain sebagainya ya, nanti kita nyesuaiin duit lah ya, nyesuaiin duitnya. Sekian dulu dari saya. Untuk masalah ini udah ketemu semua. Oh, membran, Mas. Nanti kalau membran itu nanti misalnya ini membrannya udah jelek ya, gampang lah. Kalau membran itu harganya nggak terlalu horor ya, nggak terlalu horor. Oke, thank you. Tenang aja Mas, tenang. Yang punya freezer tenang, jangan panik, jangan khawatir. Duitmu rong yuta setengah tak kayak motormu yo nyundil lah. Sun. Selamat siang. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.